Satu jiwa raih juara. Di belakang gedung PT Raja Wali 1 di Surabaya, sebuah gedung yang fenomenal. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang fenomenal juga, yang berjudul Tomorrow is Today. Buku ini merupakan lanjutan dari buku Disruption yang dikarang oleh Profesor Dr. Reynald Kazali, guru manajemen. Isi buku ini prinsip dasarnya sama, membahas masalah disruption. Tapi yang membedakan buku ini merupakan penerapan disruption yang ada di PT Pembangunan Perumahan, sebuah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Apa saja isi buku ini? Mari kita bahas bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, apa itu disruption? Anda bisa langsung membaca buku ini, tapi secara umum, disruption adalah sebuah inovasi. Sebuah inovasi yang menggantikan sistem lama dengan cara-cara baru. Pemain-pemain lama dengan para pemain baru. Teknologi lama dengan teknologi digital yang lebih efisien, lebih hemat energi, lebih mudah, lebih fleksibel, dan lebih sesuai dengan kebutuhan manusia. Itulah disruption. Anda ingat bahwa baru saja kita menyaksikan bagaimana ojek, taksi didisrupt oleh ojek online, taksi online. Kenapa? Karena taksi online, ojek online lebih mudah, lebih murah, lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan sebentar lagi kita menyaksikan profesi kedokteran akan mengalami kemunduran. Karena apa? Ada teknologi yang namanya telemedika. Anda bisa saksikan bagaimana printer akan segera mendisrupt dunia konstruksi. Kalau kawan-kawan yang berada di konstruksi tidak cepat mengantisipasi perubahan tersebut, mereka akan terdisrupt. Mereka akan hilang dari peredaran. Oleh karena itulah, di buku ini kita akan melihat bagaimana PT Pembangunan Perumahan pelan-pelan melakukan disruption. Apa saja bentuk disruption? Mari kita saksikan pada episode berikutnya. Mari. Saudara-saudara sekalian, Tomorrow is Today merupakan lawan dari Yesterday is Today. Pada umumnya, orang sangat menyukai Yesterday is Today. Artinya apa? Orang akan mengambil putusan, orang akan merencanakan sesuatu, orang akan membuat sesuatu, orang akan melakukan apa saja berdasarkan data-data masa lalu. Data-data yang sudah pasti, data-data yang sudah terjadi. Itulah yang terjadi saat ini. Tapi Tomorrow is Today berusaha membaca, menganalisis, mengeksploitasi masa depan. Apa yang dieksploitasi di masa depan? Tentu saja adalah cara-cara hidup yang baru, yang lebih efisien tentu saja, yang lebih hemat energi, lebih simpel proses produksinya, lebih mudah dilakukan, lebih memuaskan ataupun lebih bagus hasilnya. Itulah yang terjadi saat ini ketika kita butuh kendaraan. Kita dengan gampang mengakses gadget kita, kendaraan terus datang sendiri. Ketika kita sedang kelaparan, kita juga dengan mudah langsung menggunakan fasilitas GoFood. Kita capek-capek, habis kerja keras, dengan gampang kita menggunakan yang namanya GoMassage. Sekarang ada sekitar 13 atau 14 produk dari Gojek. Itu adalah bentuk-bentuk disruption, bentuk-bentuk Tomorrow is Today. Bagaimana seorang inovator yang bernama Nadiem Makarim, CEO Gojek, itu memikirkan masa depan,
dilakukan dengan teori disruption. Teori disruption yang memungkinkan kita bisa menyediakan produk-produk baru, produk-produk yang sesuai dengan konsumen, bahkan produk-produk yang lebih murah dibandingkan produk-produk lama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dengan disruption mereka mampu melakukan penyederhanaan. Produk dan proses lebih simpel. Kemudian barang-barang dengan mudah bisa diakses. Seperti yang saya katakan terkait dengan Gojek online tadi. Ataupun harga bisa lebih terjangkau. Karena kenapa? Mereka mampu melakukan efisiensi dalam proses produksinya. Era robot nanti akan menggantikan manusia. Tadi saya bicara bagaimana profesi dokter nanti lama akan menggunakan data telemedicine. Profesi sopir akan hilang dengan adanya smart car. Dan bahkan di sini jelas-jelas diceritakan bagaimana dunia konstruksi akan berubah drastis dengan adanya yang namanya printer 3D, printer 3 dimensi. Yang lalu kita hanya bisa melihat printer 3D hanya bisa membuat yang namanya maket sebuah bangunan. Tapi sekarang kita bisa menyaksikan printer 3D mampu membuat rumah sebesar 38 meter persegi hanya dalam waktu 24 jam dan dilakukan hanya 2 orang. Kita ingat bagaimana dulu cerita rakyat namanya Bandung Bondowoso mampu membuat bangunan seperti ini, atau bahkan bangunan yang lebih canggih lagi seperti Candi Prambanan dalam waktu 24 jam. Itu mitos, itu cerita rakyat. Tapi sekarang semuanya terjadi. Raja